Baik, kami dari kelompok 3 ingin memperkenalkan diri. Saya sebagai moderator yang bernama Rana Putri Ayu Raja, NIM 25031002844. Baik, bagi teman kami di sebelah kanan, dipersilakan memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan nama saya Ira Putri Bua, NIM 25031002700. Benarkah nama saya Fitri Hulu dengan NIM 25031002994? Baik, perkenalkan saya Sadar Sidiawa dengan NIM 25031002994. Baik, lagi teman kami yang sebelah kiri, perkenalkan. Oke, perkenalkan nama saya Mulyadi dengan NIM 2501. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk melakukan wawancara kepada Bapak. Kegiatan kampus atau observasi di sekolah terlebih dahulu, izin Bapak untuk memperkenalkan diri Bapak dulu. Perkenalkan saya sendiri, nama saya Asmi Susilayu. Sekarang semester 7 di kampus Sekolah Tinggi Olahraga Desa. Baik, terima kasih atas perkenalan diri Bapak. Baik, kami juga akan memperkenalkan diri kami. Nama saya Rana Putri Ayu Raja. Dilanjutkan dengan Baik, perkenalkan nama saya Ira Putri Bua. Perkenalkan nama saya Budi Hadi. Perkenalkan nama saya Fitri Hulu. Perkenalkan nama saya Dedi Daniel Ricardo Bulau. Perkenalkan nama saya Yusuf Universitas Semanjutah. Perkenalkan nama saya Sadarin Sidiawa. Baik, sekian dari perkenalan diri kami. Baik, kami akan langsung mewawancari Bapak kepada teman kami Sadar Ningsi. Silakan. Baik, di sini kami memiliki banyak pertanyaan. Dimulai dari pertanyaan pertama, selama Bapak mengajar, kira-kira bagaimana sih Pak cara Bapak menerapkan pembelajaran khususnya pelajaran video? Kalau secara umum kita membahas bagaimana cara penerapan pelajaran PJOK sebenarnya sangat gampang karena secara umum PJOK cuma teori praktek. Jadi kita dalam menyusun RPP itu kita harus menyeimbangkan teori dengan praktek. Misalnya minggu ini kita belajar teori. Oke. Jadi minggu depannya atau pertemuan berikutnya kita akan mencoba untuk melakukan praktek. Itu dimana dilakukan ketika teori dirasa lancar, sudah semua mengerti siswanya, baru diaplikasikan ke dalam praktek atau olahraga yang prakteknya sudah. Oke. Baik, apakah Bapak memberikan secara materi saja atau juga memberikan praktek langsung kepada anak-anak? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, praktek teori tidak cukup, tapi setiap apa yang dipelajari dalam olahraga, kecuali yang berkaitan dengan kesehatannya, karena itu jangan dipraktekkan di olahraga. Tapi yang berkaitan dengan cabang olahraga dan semua komponen-komponen olahraga, apalagi gerak-gerak dasar, itu harus dipraktekkan. Terlebih untuk SD karena mereka baru tahu dasar-dasar lokomotor, jadi itu tetap harus dipraktekkan tanpa berpatokan atau cuma teori aja, tapi harus dipraktekkan. Oke, baik. Saya mau tanya, pada saat Bapak memberikan praktek kepada anak-anak, apakah pada saat itu Bapak ikut langsung memberikan contoh praktek yang benar kepada anak-anak atau hanya memberikan arahan saja? Oke, sebagai guru olahraga yang baik, tentunya sebelum praktek kita harus sudah mengetahui dan menguasai apa yang harus kita praktekkan. Kepada siswa kita harus sudah siap terlebih dahulu sebelum melakukan praktek. Jadi kita jangan cuma memberikan arahan, tapi kita juga harus memberikan contoh gerakannya. Misalnya gerak dasar sepak bola, gerak dasar shooting, passing. Jadi ketika kita cuma hanya memberikan arahan, belum tentu gerakan yang mereka lakukan itu benar sesuai arahan kita. Jadi alangkah lebih baiknya kita langsung mempraktekkan satu-satu bagaimana gerakannya, pengulangannya, dan bagaimana gerakan pelaksanaannya. Masuk kita ke pertanyaan kedua ya Pak. Ini masuk tentang perkembangan fisik anak-anak di dalam kelas. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya perkembangan fisik seseorang anak itu berbeda-beda. Bagaimana cara Bapak sendiri dapat mengetahui anak-anak itu memiliki masalah dalam perkembangan fisiknya maupun
peserta didik, kita dapat mengetahui itu dari praktek yang dilakukan atau dari gerakan-gerakan yang dia lakukan pada saat praktek. Jadi misalnya kita praktek kali ini, minggu ini, gerakan dia masih kurang bagus. Jadi untuk praktek selanjutnya, ketika gerakannya masih begitu-begitu saja, sementara kita sudah melakukan memberikan pengarahan yang lebih, namun begitu-begitu aja, maka kita bisa menilai, oh ini yang cepat berkembang, ini yang masih belum, ini yang nilainya bagus, ini yang motornya bagus, atau motornya bagus, sementara yang ini masih belum. Jadi biasanya yang masih belum ini, itulah yang dulu jangan dibiarkan, misalnya lagi bermain bola, jangan dulu diberikan untuk bermain game. Tapi sebaiknya bagusin dulu teknik dasarnya, bagaimana cara melakukan gerakan shooting yang benar, bagaimana cara menendang bola dengan punggung kaki misalnya kan. Jadi dibaguskan dulu gerakannya, baru nanti ketika sudah mulai bisa, baru dibuat bermain game. Terima kasih atas jawaban Bapak. Kami masuk ke pertanyaan ketiga, yaitu tentang pemanfaatan teknologi di era sekarang. Nah, pertanyaannya, gimana Bapak bisa memanfaatkan teknologi dalam menerapkan pembelajaran kepada anak-anak? Berbicara tentang teknologi, sebenarnya selama percobaan mengajar, teknologi mungkin bisa dibilang sangat berguna. Namun karena mungkin sekolahnya masih belum memadai teknologinya, jadi biasanya memakai teknologi yang ada aja, misalnya fokus untuk menampilkan video misalnya kan. Terus bagaimana kita bisa menggunakan alat peraga olahraga yang ada di sekolah, karena itu kan sekolah belum tentu bisa menyediakan alat olahraga yang bisa dibilang bagus kan, jadi secukupnya aja. Jadi bagaimana kita bisa memaksimalkan penggunaan alat peraga yang bisa disebut dengan teknologi kan sekarang. Jadi mungkin dalam penggunaan teknologi, intinya kita berbicara aja bagaimana kita memaksimalkan, karena kalau di sekolah bisa pun kita menggunakan teknologinya, sementara kalau teknologi di sekolah atau alat-alat di sekolah itu belum ada, kita belum bisa melakukan itu. Jadi sekarang kita berbicara ketika di sekolah itu misalnya ada fokus atau ada alat-alat olahraga lainnya, misalnya pul, marker, segala macam kan, dan itu kita maksimalkan untuk belajar. Jadi kalau kita bawa teknologi yang lain, mungkin kita juga punya teknologi yang canggih kan. Jadi kita bergantung pada sekolah dalam hal ini. Baik, terima kasih atas jawaban dari Bapak. Kami kembalikan kepada Baik, itu saja dari wawancara kami Pak. Jika ada kesalahan baik dari pendekatan kami, mohon maaf. Sebelum kami mengakhiri wawancara kami akan melakukan slogan STO Kabina Una yang dipimpin oleh teman kami Bobi. Salam olahraga. Jaya! STO